Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana kita membuat GPS tide, kemudian nanti kita olah atau kita combine dengan tidal zone menggunakan carry ship. Ini berawal dari tergantung atau bagaimana area survei kita. Jika area survei kita itu berada di pesisir, mungkin akan jauh lebih baik jika kita menggunakan koreksi pasang surut pesisir atau yang terdekat di situ. Namun beda cerita jika lokasi kita berada di laut lepas seperti ini yang sangat jauh dari pesisir, atau bahkan mungkin area survei kita berada di dekat dengan daratan namun di situ keberadaannya multi zona, baik itu zona cat datum, zona waktu, fase, amplitude, dan lain-lain. Sehingga pertimbangan itu harus kita putuskan untuk menggunakan metode tidal zone. Kali ini survei kita atau areanya berada di One Fathom Bank, Selat Malaka seperti ini, dimana tentu saja tipe pasang surutnya yang akan digunakan sebagai koreksi data batimetri itu tidak mungkin satu tipe. Mengingat di sini tentu saja dekat daratannya itu banyak sekali. Di sini ada Sinaboy, kemudian ini Tanjung Medang, di sini Malaysia, Port Klang. Pertanyaannya menggunakan pasut yang mana atau cat datum yang mana, sedangkan di situ terdapat multi karakter. Kemudian di sini saya tinjau dari ketersediaan informasi data cat datum. Nah, ini adalah peta cat datum yang berada di Selat Malaka gitu. Jadi kebetulan area One Fathom Bank ini terbagi dari dua zona. Zona yang pertama adalah cat datum 220 cm yang sini ya. Kemudian yang bawahnya adalah zona 210 cm. Ini areanya. Nah, dia berada di kontur 200 dan 210. Sehingga di sini saya bagi dua zona 210 dengan 220 seperti ini. Kemudian yang lainnya saya hilangkan. Nah, seperti ini, termasuk areanya juga. Baru kita klik, kemudian ekspor. Nah, tadi saya ekspor di sini 210 ini ya. Nah, ini langsung dua-duanya terekspor. Yang 220, yang atas ini zonanya 220, yang bawah 210. Kemudian belakangnya ini kan X, Y, Z. Z-nya kita hapus. Setelah Z-nya kita hapus, kemudian kita buka file ZDF, buka notepad. Nah, ini kan 220 ya, dibagi dua zonanya. Kemudian yang ini 220, copy 220, paste di sini, paste. Kemudian yang poin pertama ini kopikan di bawahnya lagi agar dia membentuk poligon tertutup. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Baru tulis ini 10. Sekarang yang
copy, kemudian paste di sini, dan yang paling atas copy, di paste yang paling bawah agar terbentuk poligon tertutup. Kemudian dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pas ya. Jadi ini adalah nama zonanya, ini jumlah koordinatnya, ini lintang bujur sama seperti itu. Kemudian ini tight zone-nya, ini adalah mendefinisikan nama ini ya, zona yang atas. Kemudian ini adalah nama filenya, file TID-nya. Ini saya hapus dulu karena udah nggak dipakai. Nah, ini file ID-nya. Jadi pembuatan nama file ini disesuaikan dengan nama ini. Nah, zona ini filenya ini ya, zona ini filenya ini. Terus kemudian dia jenisnya primary, maksud utama gitu. Kemudian selisih waktunya 0 karena dia GPS tight, jadi sama stasiun 1, stasiun 2 tidak ada selisih, hanya berbeda cat datumnya saja. Kemudian ini adalah range. Range itu data pasang surut tertinggi dan terendah, jadi nanti gampang saja carinya. Seumpama buka seperti ini, nah semua data ini dicari tertingginya dan terendahnya, kemudian dikurangkan nanti akan menjadi range atau tunggang. Nah, tunggangnya ini 3,9 meter dan saya taruh di sini. Ini fasenya ya, fase perbedaan. Kalau ini dibuka dua-duanya kemudian di overlaykan, nah ini di overlaykan dengan data yang sebelumnya. Nah ini di overlaykan gitu, dia tidak ada perbedaan fase karena dia dari data yang sama, hanya saya bedakan tingginya saja, tinggi terhadap cat datumnya. Tinggi terhadap cat datumnya, range-nya sudah pasti sama karena tidak ada perbedaan. Seperti itu. Kemudian test station-nya, file ini itu koordinatnya sekian lintang bujurnya, dan file ini koordinat lintang bujurnya sekian. Kemudian test average-nya, zona ini akan dikoreksi oleh data pasang surut yang ini 210 dan akan dirata-ratakan dengan data itu juga. Kemudian zona ini 220 akan dikoreksi oleh pasang surut ini dan dirata-ratakan dengan pasang surut ini. Jadi dia zona ini dikoreksi oleh pasut itu dan dirata-ratakan oleh pasut itu, kalau bahasanya seperti itu. Kemudian optionnya ini, outage-nya ini adalah 120 menit. 120 menit itu seperti ini. 120 menit itu dari pasang surut, data pasang surut 1 ke pasang surut 2 itu akan dijangkau atau dapat terjangkau dalam fase 120 menit. Ya kalau aslinya nanti data itu kurang dari 120 itu akan lebih bagus, tapi kalau ternyata datanya lebih dari 120 itu tidak akan bisa, maka outage-nya ini harus ditambahkan lagi gitu. Jadi kalau dia biarpun ini 60 menit, nanti data fase antara pasang surut 1 dengan pasang surut 2 itu akan terjangkau. Tapi kalau lebih tidak akan terjangkau, maka ini mau ditulis besar atau kecil, yang penting dia bisa menjangkau fase antara pasang surut 1 dan pasang surut 2. Kemudian interval ini dalam detik itu.
Jadi intervalnya itu setelah dia menjangkau dari pasang surut 1 ke pasang surut 2 seperti ini, kemudian dia nanti akan membuat interval per data atau rapat renggangnya data ini nanti yang akan dibuat. Kalau seumpama data pasang surut 1 itu intervalnya seumpama 5 menit, ya ini mungkin dibuat berapa ya, 300 detik seumpama seperti itu biar menyesuaikan, atau dibuat lebih longgar juga tidak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu bahwa interval ini adalah akan membuat interval per data yang akan dibuat, yang akan diinterpolasi nanti. Seperti itu. Kemudian kembali lagi ke sini. Sudah, kalau sudah kita save. Harusnya tadi save-nya itu dalam bentuk ini tadi, dalam bentuk notepad. Kemudian tinggal diberi namanya, dotnya ini ekstensinya dibuat ZDF seperti ini. Dan ini juga tadinya adalah dalam bentuk TXT, kemudian belakangnya ekstensinya tinggal diganti .tid. Kemudian filenya akan seperti ini dan ditaruh pada satu folder seperti ini. Nah, satu folder dia sudah ada di dalam sini. Biarpun di dalamnya nanti banyak folder, yang penting 3 file ini yang akan dipanggil dan akan memanggil, dia berada di dalam satu folder. Kemudian yang tidak kalah penting adalah format ini. Format TID-nya ini tidak seperti atau tidak sama dengan format pasang surut keris yang standar biasa kita gunakan gitu. Dia agak berbeda. Nah, formatnya akan seperti ini. Di sini saya buat 2, yang tadi file untuk zona 210 dan file untuk zona 220 cm, dan nanti akan di-save menjadi 2 file ini. Tinggi muka air yang di sini atau tinggi angka yang di sini itu merupakan nilai surutan yang sudah direduksi ke cat datum. Kemudian ini sigma ini adalah standar deviasi. Jadi ada 2 cara untuk mendapatkan nilai sigma ini. Kalau kita mengukurnya dengan pasang surut pesisir yang kita menggunakan tide master atau tide gauge, automatic tide gauge, itu biasanya di raw datanya sudah ada nilai sigma atau nilai standar deviasi. Nah, itu tinggal kita masukkan ke sini. Tapi kalau seperti saya ini GPS tide, itu tinggal dibuat seperti ini saja, sederhana saja. Yang penting dimanapun itu rumusnya atau formulasinya standar deviasi itu akan seperti ini. Akan saya contohkan cara membuatnya. Ini sebagai contoh saja. Paste, kemudian average. Kemudian dikurangkan ini dalam bentuk absolut ya. Ini dikurangi ini. Nah, ini adalah sigmanya. Nah, ini sigmanya. Jadi intinya sigma itu ini raw data, kemudian ini adalah data asli, ini data yang sudah di smoothing, kemudian dicari selisihnya, yaitu akan menghasilkan nilai sigma seperti ini, baru ditaruh di sini. Seperti itu ya, itu sebagai contoh saja. Atau kalau bahasa matematisnya itu standar deviasinya data ini. Seperti itu, kemudian tinggal di Ctrl A, copy, kemudian ini dibuka menggunakan notepad. Ctrl A, saya hapus dulu ya, kemudian paste. Ntar saya pastikan dulu tadi betul nggak 220 ya, 220 ya.
betul, kemudian pilih paling atas, kemudian ini blok, copy, dan replace-nya hanya space saja, satu space, kemudian replace all. Sudah, kalau sudah, nah ini yang nggak kalah penting. Mungkin teman-teman yang baru buat nanti akan bingung kenapa kok tidak bisa dibuka, karena di sini masih ada tab nih. Ini harus dihapus, ini juga harus dihapus, kemudian ini juga harus dihapus. Kemudian save dalam bentuk TID seperti ini. Berikutnya yang ini Ctrl A, saya hapus. Kemudian buka yang ini, copy, paste di sini. Ini datanya berat sekali karena memang per milidetik. Space sekali aja, replace, kemudian jangan lupa ini dihapus, pastikan sudah tidak ada. Dan ini dihapus, dan ini dihapus. Enter, nah kan, enter, ini bersih, kemudian save. Untuk memastikan, kita klik dulu apakah dia sudah terbaca dengan software Tight Editornya. Nah, ini sudah bisa dibaca. Di sini ada noise, saya abaikan saja. Dia akan mengkoreksi data itu sendiri. Kalau seumpama nanti hasil data batimetrinya itu signifikan, errornya atau timpangnya, baru nanti saya edit, saya masukkan lagi. Tapi untuk sementara saya biarkan saja dulu. Benar-benar data JPS Tight dari tinggi antena terhadap elipsoid, langsung saya reduksi ke cat datum, kemudian saya koreksikan ke datanya. Data berikutnya kita periksa dulu, kita pastikan apakah dia sudah terbaca oleh Tight Editor. Sudah terbaca, berarti ini sudah sempurna. Saya tutup dulu, saya save. Nanti akan saya share di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman tinggal download saja. Kemudian buka Keris 9. Kenapa di sini saya pakai Keris 9? Karena Keris 9 itu bagi saya masih sangat layak digunakan sampai sekarang, dan kelebihan yang sangat saya sukai itu adalah proses filternya yang sangat rapih, kemudian sangat bersih gitu dibandingkan dengan keris yang lain menurut saya gitu. Jadi kalau menurut teman-teman itu tidak seperti itu, ya terserah teman-teman. Kemudian tinggal kita buka. Ini sudah ada ya. Saya ulang dari nol aja biar teman-teman melihat prosesnya. Sementara saya hapus dulu. Buka Keris 9. Ini data editornya juga saya tutup. Oke, langsung new project. Finish project, add vessel, kemudian import simrat karena datanya .all
dari Kongsberg. Kemudian tanggal pertama, Ctrl A, open, next. Kemudian kita masukkan ke sini, masukkan tanggalnya. Kita mundur karena dia tanggal 2015, bukan tanggal tahun, 13 November. Oke, next. Kemudian pastikan koordinatnya. Kemudian next, convert. Kalau pengolahan di Keris 9 ini lumayan cepat ya, bagi saya, dibandingkan dengan Keris yang baru-baru. Oke, selesai, berhasil. Conversion complete. Close, buka. Ini datanya. Nah, kita blok semuanya. Ini masih sound velocity saja. Ini terekam pada saat akuisisi data, karena pada saat akuisisi data itu sudah ada koreksi sound velocity surface. Kemudian load tight, kita sebelum kesini saya beri pengertian, ini agak tricky, tapi kalau teman-teman nggak paham ini akan lewat. Jadi sebelum ini lewat, jangan dilewatkan dulu. Kita buka. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi GPS tight itu adalah seumpama kita merekam dari jam 4 ke jam 5 ya, jam 4 ke jam 5, 1 jam. Kemudian dia akan mengekspor data GPS tight ya, jam 4 ke jam 5 itu lebih kurangnya tidak ada. Jadi pas datanya segitu selama 1 jam, ekspor GPS tight-nya juga akan diekspor selama 1 jam. Maksudnya data batimetri sejam ya, GPS tight-nya sejam. Namun koreksi pasang surut dia tidak bisa begitu. Dia harus ada data awalan terlebih dahulu. Jadi di sini 30 menit ini saya masukkan saya rubah ke 20 ya. 20, kemudian yang bawahnya ini juga saya tambahkan 10 menit. 28. Oke, nanti teman-teman juga harus lakukan itu. Kalau enggak, data awal dan data akhir dia tidak akan mau mengoreksi. Kemudian kita save. Ini juga kita tambahkan, kita kurangkan 10 menit jadi 20, dan yang di bawah kita tambahkan 10 menit jadi 28. Nah, bagus-bagus teman-teman pada saat mau masuk ke area survei itu teman-teman sudah mulai merekam akuisisi data multi beam echo sounder atau single beam gitu, direkam sehingga pas melewati atau pas berada di atas garis area survei baru dilakukan land count. Keluarnya pun begitu, pada saat keluar di land count, begitu keluar area survei direkam agak beberapa lama gitu, 5 menit mungkin, setelah itu baru di log off. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita ulangi, di blok semuanya, kemudian dimasukkan tight-nya. Ini ZDF-nya yang dimasukkan, kemudian open dan diberi wake average biar dia nanti akan merata-ratakan antara batas zona itu sendiri. Kemudian di load, selesai. Kemudian di blok lagi, kita compute TPU. Ini pilih semua. Yang ini tidak usah diisi, biarkan kosong. Karena nanti dari ZDF itu akan menghitung sendiri. Kalau kita isi, saya sudah mencoba berkali-kali, puluhan kali mungkin bahkan, jadi datanya nanti akan jelek.
ada yang masih timpang, ada yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Jadi kalau dinolkan datanya akan jauh lebih bagus. Kemudian oke. Selesai, kemudian kita blok lagi. Nah kan sudah load tight compute TPU, kemudian kita merge. Biasanya kalau ada yang error seperti ini, itu ada data yang belum termerge. Nanti akan ada bedanya, yang hijau sudah termerge, yang biru belum. Nanti bisa kita ulangi untuk dilakukan merge lagi sampai data itu berwarna hijau. Kita besarkan biar kelihatan, refresh, nah kan betul. Kita klik, kemudian kita merge lagi. Oke, sudah sempurna, sudah hijau semua. Sekarang kita bikin base surface. Kita letakkan di sini tanggal 13. Terus kita tulis GPS tide, tidal zone, cube 1 meter. Cube. Oke, selesai. Klik kanan, refresh. Nah, ini dia. Hasilnya mulus sekali. Mulus sekali, betul-betul mulus. Lihat baik-baik, dari ujung ke ujung sangat mulus. Kemudian kita lakukan filtering. Di filter ini biar datanya bagus, uncertainty-nya kecil, terus kita juga nggak begitu capek ya. Ini salah satu kelebihannya Carry SIP 9. Menurut saya filternya sangat bagus. Kita beri 2 dulu. Step pertama. Oke, selesai. Klik kanan, refresh, kemudian kita lihat dulu. Kita cek terlebih dahulu. Nah, kita cek yang udah difilter. Nah, itu yang putih-putih ini, yang keluar ini sudah terfilter secara otomatis, namun datanya kurang ini ya, kurang rapih dikit. Kita filter sekali lagi. Udah lumayan. Kita klik lagi tools. Oke, sudah selesai. Kemudian kita cek lagi hasil filternya. Wow, bersih. Ini sesudah filter, ini sebelum filter, sesudah, sebelum.
keren sekali. Tapi ada tetap yang masih harus dibersihkan, tapi sangat sedikit sekali, tidak usah banyak-banyak. Nah, ini yang putih ini adalah sebelum difilter. Nah tuh, dan ini sesudah difilter, tinggal sedikit. Enaknya carry 9 seperti ini, jadi kita hanya membersihkan sedikit. Spike atau noise, tidak capek, bisa kita sambil untuk melakukan kegiatan yang lain. Nah, ini bendol-bendol ini itu adalah noise check. Ya, ini hasil filternya. Carry 9 sangat rapih, sangat bersih, sangat tipis, sangat bagus sekali. Kemudian kalau dibandingkan data yang sudah difilter yang dengan data yang belum difilter, ini dia. Nah, ini yang belum difilter, ini yang sudah difilter. Bagus sekali. Tidak seperti kebanyakan dipikirkan orang. Kalau orang berpikir filter biasanya kebablasan gitu, bikin data tipis. Kalau carry 9 enggak. Cari yang lain. Bersih, mulus. Sebelah sini. Mulus sekali. Inilah yang saya suka dari filter Keris. Nah, ini sebelum dan sesudah difilter. Yang putih adalah data yang sudah difilter. Kita lanjut ke data berikutnya. Harus direcompute dulu. Kita close dulu, kita buka lagi. Nah, sudah bersih. Bersih dan mulus tentunya. Oke, kita lanjutkan. Kita import data selanjutnya. Ctrl A. Next. Tanggal 14. Next. 47 zonanya. Convert. Oke, complete. Kita close, kemudian kita import data yang terakhir. Tanggal 15. Next. Convert.
sudah masuk. Nah, ini tanggal 14. Yang tanggal 13 kita uncek dulu. Kemudian data batimetrinya juga kita hilangkan. Kemudian kita masukkan, oh ya sebelumnya ini kalau ZDF-nya dibuka itu bisa terplot di sini. Nah, itu dia versi ZDF-nya. Sebelah sini ini ZDF-nya. Bisa dirubah warna. Seumpama jadi warna merah. Nah, itu zonanya yang tadi dibuat. Klik ini, import type. Pastikan yang tadi ZDF-nya. Kemudian load. Kita cek sudah komplit. Oke. Kita close. Selesai. Kemudian kita tambahkan data 15 juga sudah masuk ini. Tambah 15. Kita load type-nya juga. Selesai. Kemudian kita keluarkan dua-duanya ini, tanggal 13 sama 14 kita blok. Kemudian compute TPU, pilih semua laju, kita nolkan, tidak usah diapa-apakan agar datanya jadi sangat bagus sekali nanti. Oke, selesai. Sekarang kita merge. Oke, selesai. Beberapa masih berwarna biru, artinya itu belum termerge dengan sempurna. Jadi harus kita ulangi secara manual. Sampai dia berubah berwarna hijau. Jika masih ada keterangan error seperti ini, berarti ada kemungkinan line yang masih belum termerge dengan baik. Jadi nanti kita cek lagi, kemudian kita lakukan manual lagi. Kemudian ini dihapus karena ini adalah lajur yang error.
satu lagi. Nah, ini sembunyi dia. Merge. Oke, selesai. Kita gabungkan semua lajurnya. Kemudian kita buat surface. Kita buat B surface. Semuanya. Oke. Kita lihat hasilnya. Oke, selesai. Klik kanan, refresh, dum. Nah, ini dia. Keren. Keren sekali. Nah, bisa dilihat datanya dari ujung ke ujung sangat masuk. Tidak ada gap atau timpang sama sekali. Luar biasa. Bagaimana kalau dibandingkan dengan peta laut kedalamannya? Nah, ini dia. Mari kita bandingkan. Dua lima. Ada yang 24 ini dangkal. Ini ada yang 27,6, 28,9. Terus mana lagi? Dua 3,8 yang dalam. 45, 45,2 yang sini. Empat 6,7. Oke, jadi hampir mirip sekali dengan peta laut. Sangat bagus sekali, bisa dimanfaatkan. Jadi terbukti sudah GPS Tide combine dengan Tidal Zone, hasilnya sangat luar biasa sekali, sangat sempurna. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga dapat memajukan metode survei di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.